Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah zuhur yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan limpahan rahmah dan hidayahnya kepada kita sekalian. Siang hari ini kita merasakan bahwa diri kita diberikan kesehatan oleh Allah. Dan diberikan kesanggupan oleh Allah sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang suci ini untuk beribadah. Tentunya kita mengharap mudah-mudahan ibadah kita ini menjadikan Allah ridho kepada kita. Jamaah zuhur yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini, dalam kajian kita ini insya Allah materi yang akan saya sampaikan adalah tentang akidah. Ini sangat penting sekali. Karena akidah ini adalah pusat kita, kesinambungan kita untuk ketemu dengan Allah. Itulah maka judul yang sangat akan saya sampaikan ini nanti terkait akidah adalah kita dalam mencari Allah sebagai Tuhan. Kemudian kita akan menemukan Allah sebagai Tuhan. Dan yang ketiga kita nanti akan bisa komunikasi dengan Allah. Yang keempat dalam endingnya perjalanan kita mencari Tuhan itu kita akan menjadi kekasih Allah. Karena orang yang menjadi kekasih Allah itu hidup dan kehidupannya tidak pernah ketemu takut dan tidak pernah ketemu susah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu Allah memandu tentang keyakinan kita terhadap Allah. Seperti itu dalam ayat Al-Quran diabadikan Allah. Jamaah kajian yang berbahagia. Banyak sekali manusia-manusia yang mengatakan sudah ketemu Allah, sudah menemukan Allah. Banyak sekali manusia-manusia mengatakan bahwa Tuhannya adalah Allah. Tapi Allah nyinggung di dalam ayat itu hakikatnya mereka tidak beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Banyak sekali manusia-manusia itu mengatakan saya beriman kepada Allah. Saya beriman pada hari akhir. Tapi akhir ayat itu Allah jinggung wa ma hum bimuminin. Padahal hakikatnya orang itu tidak beriman. Ini Allah mengabadikan di dalam surat Al-Baqarah. Apakah itu termasuk kita? Yang tahu adalah diri kita. Prosesi kapan kita mencari Allah sebagai Tuhan, pernah enggak kita lakukan? Sebagaimana diabadikan Allah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika dalam pencarian Tuhan. Dia galau dalam kehidupannya. Dia kerjaannya dengan orang tuanya
Kerjaannya bikin patung, setelah jadi patung dijual, kemudian setelah laku disembah. Maka Nabiullah Ibrahim galau. Ini diabadikan Allah dalam Al-Quran. Tadi patung itu saya yang buat, kemudian dibeli dan disembah. Ini masyarakat sudah pada error, kehidupannya enggak jelas. Sehingga Nabiullah Ibrahim mencari sebenarnya Tuhan itu seperti apa. Dalam pencarian Nabiullah Ibrahim dibadikan Allah. Pada suatu saat malam kemudian Nabiullah Ibrahim keluar rumah. Setelah sampai halaman rumah kemudian Nabiullah Ibrahim ketemu bintang. Bintang-bintang yang bertebaran di langit. Rasanya bintang-bintang itu indah sekali di mata Nabiullah Ibrahim. Kemudian Nabiullah Ibrahim mengutuskan bahwa hadza Rabbi, ini Tuhanku. Artinya bandingannya dengan Tuhan yang disembah oleh masyarakat Nabiullah Ibrahim itu masih merasa bahwa Tuhan yang ditemukan itu adalah lebih baik. Ternyata tidak lama bintang-bintang itu sirna. Setelah bintang-bintang itu sirna, kemudian Nabiullah Ibrahim menyampaikan la uhibbul afilin, saya tidak mau, tidak senang yang hilang, yang sirna. Kemudian terus dalam pencarian, ketemulah bulan. Ketika malam matahari hilang, bulan, bintang-bintang hilang, kemudian ketemu bulan yang lebih indah, lebih besar, lebih terang. Kemudian Nabiullah Ibrahim bilang, hadza Rabbi, ini Tuhanku. Yang dianggap Tuhan, bulan itu ternyata hilang. Setelah bulan itu hilang, kemudian pagi hari yang muncul matahari lebih besar. Hadza akbar, ini lebih besar, lebih terang. Kemudian hadza Rabbi. Ternyata matahari itu sirna. Setelah sirna langsung Nabiullah Ibrahim memproklamirkan dirinya, ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku, sekarang saya selesai dari kemusyrikan. Dia memproklamirkan di depan masyarakatnya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Kemudian dia ikrar, sekarang ini wajahku aku hadapkan kepada zat yang mencipta langit dan bumi dan seisinya. Jadi prosesi Nabiullah Ibrahim mencari Tuhan itu panjang sekali, Pak. Maka setelah menemukan dia mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Wajahku aku hadapkan kepada zat yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Sekarang ini pernahkah kita berupaya untuk mencari Tuhan yang sebenarnya? Kapan kita dalam hal untuk mencari Tuhan yang sebenarnya? Apakah belum pernah kita mencari itu? Ya, bisa memberikan jawaban adalah diri kita. Padahal kita sampai sekarang ini adalah komitmen di hadapan Allah, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya milikmu ya Allah.
Sama enggak komitmen kita yang kita ucapkan setiap hari itu kemudian sama dengan komitmennya Nabi Allah Ibrahim setelah merasakan bahwa dia adalah menemukan Allah sebagai Tuhan. Yang tahu adalah diri kita. Dipandu oleh Allah dalam Al-Quran. Beberapa ciptaan-ciptaannya Allah itu, ciptaan-ciptaan Allah itu memandu kita untuk menemukan Allah sebagai Tuhan. Dipandu itu kita. Itulah maka kita harus upaya, kita harus usaha supaya kita betul-betul menemukan Tuhan yang sebenarnya. Misalnya kita melihat ciptaan Allah. Kita melihat pohon-pohonan misalnya. Buah-buahan. Kalau kita pernah lihat buah semangka yang dijual di pasar buah itu mayoritas rata-rata paling 6-7 kilo. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu saudara sekalian, kira-kira jam 2 malam masuk ke pasar Keramat Jati itu ketemu buah semangka banyak yang besarnya 12 kilo satu buah. Padahal pohonnya kecil, 1 jari. Panjangnya paling itu 1 meter atau 1,5 meter. Kita melihat itu dan manisnya 9 kali gula. Itu ciptaan Allah. Yakinkah dalam pertanyaan kita terkait terhadap akidah kita, yakinkah Tuhan kita yang selama ini kita sembah, kita mintai pertolongan, perlindungan mampu menciptakan itu? Kalau Tuhan kita yang selama ini kita sembah, kita mintai pertolongan, kita mintai perlindungan, tidak mampu menciptakan itu, untuk apa kita sembah? Tapi kalau kita yakin bahwa itu ciptaan Allah dan Allah yang kita sembah dan kita mintai pertolongan, kenapa sering kita lupakan? Umat alim yang berbahagia. Jadi ini dipandu oleh Allah dari ciptaan-ciptaannya itu agar supaya kita bisa menemukan Allah sebagai Tuhan. Kalau kita sudah komitmen, sudah menemukan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadahku, salatku, hidupku, matiku milikmu ya Allah. Itu komitmen kita. Bagaimana kita merasakan hal itu dalam kehidupan kita? Padahal kita sering mengucapkan wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku milikmu ya Allah. Hal inilah jarang sekali untuk perenungan kita semua. Itulah maka disinggung Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Banyak sekali manusia itu mengatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman hari akhir. Tapi akhir ayat itu Allah nutup wa ma hum bimuminin, padahal hakikatnya orang itu tidak beriman. Nah, ini apakah itu milik kita? Apakah itu kita yang seperti itu? Kita zuhur seperti ini, kita sholat. Tapi apakah sholat kita itu bisa mengantarkan bahwa kita akan menemukan Allah sebagai Tuhan? Yang bisa memberikan jawaban adalah diri kita. Jemaat alim yang berbahagia. Dipandu oleh Allah jelas sekali banyak dari ciptaan-ciptaannya. Supaya kita ini bisa menemukan Allah sebagai Tuhan.
Satu pohon semangka saja kita seharusnya sudah menemukan Allah. Kalau Bapak-bapak sudah sekalian nanam pohon satu pot diisi, misalnya pertama diisi cabai, kemudian kalau buah itu pasti pedas. Setelah itu kemudian diganti pohon tomat, rasanya nggak mungkin pedas. Padahal media tanamnya juga itu, tempatnya itu, dirawatnya sama. Atau satu pot kemudian ditanami 2 pohon, nggak ada yang keliru. Yang cabai rasanya tomat, yang tomat rasanya cabai, tidak ada. Dari sesederhana itulah Allah memandu kita agar supaya kita menemukan Allah sebagai Tuhan. Kalau kita yakin bahwa yang kita sembah, yang kita mintai pertolongan, kita mintai perlindungan, itu adalah Tuhan yang benar, maka kita akan menemukan Allah. Karena prosesnya setelah kita menemukan Allah, kita akan prosesnya endingnya adalah kita akan menjadi kekasih Allah. Kalau orang menjadi kekasih Allah, dinasil Allah, la khaufun alaihim walakum yahzanun. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walakum yahzanun. Kekasih-kekasih Allah itu hidup dan kehidupannya tidak pernah ketemu takut dan tidak pernah ketemu susah. Nabi Allah Ibrahim ketika akan dibakar oleh apinya Namrud, itu Nabi Allah Ibrahim sudah menemukan Allah. Sudah komitmen di hadapan Allah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Wajahku aku hadapkan kepada zat yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Jadi sudah bisa komunikasi dengan Allah. Sudah menemukan dan bisa komunikasi dengan Allah. Setelah sudah bisa komunikasi dengan Allah, maka Nabi Allah Ibrahim dikasih predikat Allah, kalamullah. Ini yang sangat penting sekali, Pak. Jangan sampai kita membaca Al-Quran tapi tidak tahu artinya. Supaya kita ini agar bisa merenungan ayat-ayat ini, maka kita harus membaca Al-Quran. Itulah jamaah yang berbahagia. Kita harus betul-betul bisa dalam hal prosesi mencari Allah harus kita lakukan. Kemudian kita pasti akan ketemu dengan Allah sebagai Tuhan. Dan kemudian kita akan bisa dialog dengan Allah. Setelah bisa dialog, kita akan menjadi kekasih Allah. Karena ini panduan Allah dari ciptaan-ciptaannya. Panduan Allah dari ciptaan-ciptaannya. Terus supaya sudah kita, maka kita harus mencari Allah sampai menemukan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mulutnya mengatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada hari akhir, tapi hakikatnya orang itu tidak beriman. Maka banyak sekali perilaku-perilaku manusia yang segitu baiknya, banyaknya kegiatan-kegiatan kebaikan dalam hal keagamaan, tapi hakikatnya mereka tidak beriman. Di dalam masjid ini kita berani mengklaim bahwa diri kita sudah menemukan Allah. Karena kita habis sujud kepada Allah. Tapi di luar masjid ini siapa yang bisa berani mengklaim itu? Karena di luar sana banyak sekali yang akan merusak untuk tingkat keimanan kita. Ini Bapak-bapak saudara sekalian. Penting sekali, mudah-mudahan harapan kita dalam kajian ini adalah kita sudah menemukan Allah, kita akan menemukan Allah. Karena kalau tidak usaha, tidak berupaya untuk mencari Allah, maka kita tidak akan menemukan Allah. Kalau kita tidak menemukan Allah, kita tidak akan menjadi kekasih Allah.
Kalau kita tidak menjadi kekasih Allah, maka kita tidak akan dapat apa-apa di hadapan Allah. Itulah maka kita harus prosesnya seperti Nabi Allah Ibrahim mencari Allah sampai kita menemukan Allah, kemudian kita bisa dialog dengan Allah, dan kemudian janjinya Allah kita akan menjadi kekasih Allah. Orang yang menjadi kekasih Allah itu hidup dan kehidupannya tidak pernah ketemu takut dan tidak pernah ketemu susah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Jamaah kajian yang berbahagia. Biasanya materi untuk kaitannya dengan akidah ini adalah nanti setelah 4 poin itu selesai, maka saya akan sampaikan Minhajus Tsaniyah. Kitab Minhajus Tsaniyah ini penguatan akidah. Penguatan akidah dalam tataran kehidupan kita. Itu. Ini penting sekali, Pak. Itu. Maka mudah-mudahan kita masih ketemu, kemudian berikutnya saya akan sampaikan materi-materi yang terkait penguatan akidah. Dari mulai mencari Allah sekarang ini kita harus bergerak untuk mencari Allah. Setelah mencari Allah kita harus bergerak bagaimana kita bisa menemukan Allah. Yang orang-orang yang sudah bisa menemukan Allah itu seperti apa? Setelah menemukan Allah kemudian tahapan berikutnya pasti kita akan bisa komunikasi dengan Allah. Lah orang yang bisa komunikasi dengan Allah itu seperti apa? Itulah maka di lain waktu nanti akan saya sampaikan. Karena nanti endingnya kita akan menjadi kekasih Allah. Dan orang yang menjadi kekasih Allah itu hidup dan kehidupannya tidak pernah ketemu takut dan tidak pernah ketemu susah. Ala inna awliya Allah la khufun alaihim wa lahum yahzanun. Jamaah alim yang berbahagia. Itulah sedikit yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Biasanya ada dialog enggak? Enggak? Oh enggak. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Sedikit yang saya sampaikan ini terkait akidah untuk bahan perenungan kita. Agar supaya tahapan akhir kita akan menjadi kekasih Allah. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbana zidna ilman nafi. Rabbana zidna ilman nafi. Rabbana zidna ilman nafi wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Ya Allah ya Hayyu Qayyum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.